Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Bang Datuk Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi ya tentang listrik 3 pas. Jadi ini kondisinya KWH meter baru dipasang oleh PLN. Ya mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, tapi belum pernah dimanfaatkan, belum pernah digunakan untuk listrik 3 pasnya. Nah, pada hari ini kita install panel blower. Kemudian juga ada rekan-rekan dari pelayanan teknik Haleora Power yang berada di lokasi karena KWH meter ini kondisinya periksa, teman-teman. Jadi di sini periksa sehingga listrik tidak bisa dialirkan ke dalam. Tapi ini kondisinya dites jumper oleh rekan-rekan Haleora sehingga kita bisa cek di dalam ya. Nah, ini KWH meter baru. Jadi KWH meter ini kita dapat infonya dari teman-teman di PLN yang masih aktif, harus memenuhi syarat pass failure. Jadi kalau ada under voltage, over voltage, kemudian reverse pass, atau juga kehilangan pasa, fail ya, gagal. Nah, itu KWH meternya akan otomatis kondisinya diperiksa dan secara otomatis pula aliran listrik akan terputus ke pelanggan. Nah, kondisi seperti itu harus di reset oleh petugas bagian transaksi energi ya teman-teman ya. Jadi saya fokusnya sekarang bukan prosedur di PLN-nya, tapi lebih ke teknis listrik 3 pasnya. Nah, kondisi ini kalau kita perhatikan di KWH, di panel distribusi atau MDP, ini terlihat normal. Karena alat ukur ini kita wiring dengan netral. Jadi ini R netral, kemudian ini S netral, kemudian ini T netral. Nah, secara visual ini aman. Kenapa aman? Karena tegangannya berada dalam range kebolehan ya. 230 plusnya 5%, minusnya 10%. Ini dalam range. Kemudian tiga-tiganya nggak ada yang fail, nggak ada satu pas yang hilang. Kemudian nggak over, nggak under juga. Nah, kondisi seperti ini pas failure-nya menyala. Pas failure ini memproteksi pertama over voltage, kemudian under voltage, terbalik pasa, dan juga kehilangan pasa, teman-teman. Jadi ini pas failure bekerja mendeteksi adanya gangguan salah satu dari yang 4 tadi. Nah, kita lihat secara visual ini tidak ada masalah. Kalau hanya kita perhatikan secara kasat mata, teman-teman, ini yang mati karena belum kita wiring ya. Posisi kabelnya masih di sini. Tapi kok belum pasang ya, Pak? Apa? Kabel wiring. Nah, secara kasat mata kondisi ini normal, teman-teman. Malah justru aneh proteksi pas failure-nya bekerja karena terlihat normal. Tegangan RN di 234, SN 226, kemudian T netral 234. Nah, kondisi seperti ini pasti membingungkan kalau kita tidak periksa secara detail dengan alat ukur. Karena kalau kita tes dengan tes pen, semuanya ada tegangan. R ada, S ada, kemudian T juga ada ya, teman-teman ya. Berisi. Terlihat di sini di pilot lamp volt ampere HZ meternya. Nah, kondisi seperti ini jika ditemukan di kandang atau dimanapun yang listriknya 3 pas, maka yang harus dipastikan adalah memastikan kalau aliran listrik yang masuk ke wiring panel ataupun instalasi ini betul-betul 3 pas. Cara memastikannya yaitu dengan mengukur antar pasa di kabelnya atau di penghantarnya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian kita akan lanjutkan ke prosesnya. Bal, coba tes, Bal. Saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian yang punya kandang maupun pelayanan teknik. Ini ada sedikit sumbangan moral dari kami. Jika menemukan hal seperti ini, maka teman-teman sekalian harus mengukur dengan alat ukur. Jangan dengan tes pen. Minimal dengan ini. Nah, ini terbukti ya. Coba dengan yang lain dulu, Bal. Coba 1 je 2 dulu, Bal. 2 je 3 boleh ya. Nah, kita tes di sini antara R dengan S, kita ukur 3 pasnya terukur 394, berarti 400 voltnya masuk. Kemudian kita tes S dengan T.
juga terukur 394 ya, berarti 400 volt masuk. Tapi kalau kita ukur R dengan T pinggir-pinggir, ini 0 teman-teman. Pengukuran yang menunjukkan nilai 0 kemungkinannya hanya satu, yaitu berasal dari pasa yang sama. Kalau ini tidak di pasa R atau di pasa T. Kondisi seperti ini kita harus cerdas untuk menganalisa, karena persoalannya bukan di panel, bukan di panel MDP, bukan di kWh meter, tapi lebih ke pangkal. Nah, saya ajak teman-teman untuk menganalisa lebih lanjut. Kalau secara visual di kWh meternya, ini dikunci tadi ya, di kWh meternya itu sudah terlihat wiringnya sesuai dengan urutan, pasa R ke urutan nomor 1, kemudian S kedua, T ketiga, dan netral. Maka persoalannya itu bukan di kWh meter, bukan di panel MDP, bukan di panel COS, bukan di panel blower. Permasalahan itu terjadi di jumperan tiang. Kenapa saya katakan di jumperan tiang? Di saat vendor pemasangan baru CCO ya, menjumper ke belalai, katakanlah ini belalai yang ada di tiang, maka bisa jadi di sini dia tidak melakukan kesalahan, karena belalai itu satu persatunya jelas, R, ST, netral itu jelas ya, satu-satu, nggak mungkin salah. Tapi pertama yang kita pertanyakan itu di belalai ini, karena dari kabel SKUTR ini yang 4 kali berapa ini, 4 kali 50-an atau 4 kali 35 ataupun 4 kali 70, poinnya itu adalah dengan SKUTR yang kondisi kabelnya itu ada lilitan, terus mungkin pas membukanya itu ada kesulitan ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan human errornya itu di situ. Dua kabel yang menuju output belalai itu dipasang atau di join ke SKUTR-nya berasal dari satu pasa yang sama. Nah, itu kesalahannya teman-teman. Jadi ini mungkin lebih ke edukasi untuk teman-teman di pelayanan teknik. Jadi kalau seandainya terjadi hal seperti ini, maka yang harus dicek itu antara belalai ke SKUTR. Karena dari belalai ke sambungan pelanggan itu jelas terlihat satu persatu ya. Nah, dari sini mulai diurut dulu. Kalau di sini ternyata sudah benar, sudah oke, maka lanjut ke jumperan SKUTR percabangan ke yang utama di sana. Di sana ada trafo. Nah, itu yang harus dipastikan teman-teman. Kalau yang di sambungan pelanggan ini ternyata tidak ada masalah, sudah sesuai, maka terus ke pangkal. Maka kemungkinan terbesarnya itu kejadiannya adalah di sini, di sambungan SKUTR percabangan ke yang utama di sini. Nah, itu yang dipastikan teman-teman. Pada intinya persoalan ini karena dua kabel output menuju pelanggan di jumper di pasa yang sama. Jadi akhirnya dua pasa yang kita ukur di sana itu nilainya 0 di clamp meter atau di tang ampere ya, di voltmeternya teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya lebih banyak orang yang menerima manfaat dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.